Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo, balik lagi di Avi Channel bareng gue lagi Ical. Di Do It kali ini, di Dose of Inspiration and Tips kali ini, kita akan kedatangan tamu, yaitu adalah Bapak Gema. Cuy, apa kabar cuy? Baik. Gimana nih? Apa nih? Perkembangan perbisnisan, percuanan gimana nih? Sedikit terhambat kali ya. Terhambat. Gara-gara COVID sucks nih. Oh, oke. Bisa ceritain nggak sedikit tentang lo ke penonton gue? Iya. Gitu. Tentang gua. Siapa gua? Sedikit aja gak usah Sedikit aja. banyak-banyak. Iya. Ya, halo. Nama gue Gema Surya Octaviana, lahir di Bandung. Tanggalnya ya sekian lah, tanggal sekian, tahun sekian. Gua lahir dan tumbuh di Bandung, kerja di Bandung. Kebetulan sekarang lagi jadi barista. Jadi barista ya. Di salah satu kedai kopi di belahan bumi bagian bawah batu. Oke, jadi si Kang Gema ini dia handle the brand namanya Woi. Aditi Roastery. Yoi. Buat kalian yang ada di Bandung mungkin kalau mau mampir kemana cuy? Di Jalan K. Haji Ahmad Dahlan nomor 5. Nah, nanti langsung aja di situ ada Bang Gema. Pokoknya dia enak banget dah pokoknya kalau nyeduh. Aduh, Yoi. kagak. Nah, jadi kan kemarin tuh ceritanya gue di dua orang sebelum lo kita ngobrol soal bisnis konsep. Oke. Konsep bisnis terutama yang ada di coffee industry kan ya. Nah, untuk yang awal kita buka di Erwin. Nah, Erwin itu kita ngobrol gimana sih caranya kita ngekonsepin satu bisnis. Nah, terus nextnya itu ada si Regi Suryo. Nah, itu kan dia handle work coffee dengan punya identity brand sendiri. Nah, kalau Aditi nih, kita penasaran nih, kita semua penasaran nih kalau Aditi sendiri konsepnya secara konsep itu seperti apa? Oke, secara konsep wall Aditi and Aditi Coffee House berarti ya, dan Yeah. roastery gitu. Ya gue barista di Aditi. Gue masih jadi barista soalnya cuy. Siap. Ya jadi Aditi ini berasal dari bahasa Sanskrit cuy. Sanskerta. Oh, oke. Dia ambil dari bahasa Sanskrit yang artinya itu adalah limitless. Oh. Jadi tak terbatas. Oke. As in bahasa kita terjemahin nggak terbatas ini dalam cakupan bisnis. Oke. Oke. Nah, Aditi ini mother brand dari Aditi Coffee House dan Aditi Roastery. Oh, oke. Jadi turunan dari Aditi ini kita punya Aditi Coffee House yang which is sudah running sekitar 3 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Dan Roastery yang baru jalan tahun keduanya. Oh, oke. Nah, kalau Roastery itu baru sekitar awal tahun 2019-an. Oke, berarti dari secara konsep ini apa yang mau diambil dari Aditi? Secara keseluruhan ya, secara general. Secara general nih kita balik lagi di ranah F&B. Kita mau ngambil pop culture. Pop culture-nya. Pop culture-nya. Jadi mungkin pop culture trademark itu adalah mungkin kita ambil dari kultur yang dibangun anak muda pada umumnya gitu. Oke, untuk nongkrong, untuk have fun together, untuk kayak bersosialisasi di tempat umum gitu. Oke. Aditi Coffee House ini mungkin bisa menaungi, bukan mungkin sih, lebih ke menaungi space-nya. Space-nya. Space untuk orang berkolaborasi, untuk bertemu, untuk Oke. ngopi di situ. Dan si Aditi Roastery ini adalah supply untuk si dari si kopinya. kopinya Oke. gitu. Secara bisnis ya kita satu perusahaan gitu. Oke. Dan gak menutup kemungkinan juga si pop culture ini kita bisa berkembang ke F&B industri yang lainnya gitu. Oke, jadi nggak melulu soal kopi ya? Betul, karena kita mengambil tema itu adalah yang si pop culture-nya ini. Pop culture-nya ini. Menarik banget nih. Nah, di situ kan itu lu ada dua kanvas bisnis yang berbeda. Oke.
ada roastery dan serius ada banget coffee nih house. Bray. Ada roastery dan coffee house. Nah itu lo gimana sih cara lo buat buat teman-teman di Aditi tuh handle semuanya? Karena itu kan perlakuannya berbeda banget tuh. Awal-awal kita kelabakan sih karena kita ngambil untuk si roastery ini shifting dari anak-anak yang in charge di Aditi Coffee House. Which is kita ambil roasternya itu dari barista sebelumnya. Terus asisten roaster, marketing semua ambil dari si Aditi Coffee House. Yang kita scale si job desk-nya dan kita ambil untuk part time untuk ngisi yang di bar gitu kan. Untuk tahun-tahun pertama gue sangat kelabakan banget Cal karena pertama kalinya gue masuk ke roastery industry, terus belum lagi. Itu pertama kali tuh? Gue pertama kali. Maksudnya teman-teman di Aditi itu background sebelumnya itu belum ada ya? Belum ada. Gue pun ya belajar roasting dari ya teman lihat gitu, baca buku, lihat video YouTube gitu kan. Dan pada saat di 3 bulan pertama, mungkin kuartal pertama itu kita habis-habisan R&D. Jadi ya mungkin balik lagi ngebuang-buang green bean berapa puluh kilo gitu kan untuk research. Dan awal-awal pun kita belum pede untuk ngeluarin atau nge-launching produk kita karena pemakaian pribadi atau? masih dalam cakupan Aditi Coffee House gitu. Nah, kesulitan yang kedua adalah karena kan job desk-nya belum terbiasa nih. Antara mungkin yang dulunya shift di bar terus jadi nge-roasting, terus dari adaptasi jam kerja, job desk, terus laporan-laporan yang ditambah gitu kan. Stok inventory kayak gimana, kayak gitu-gitu kan dia mungkin perlu adaptasi awalnya. Gue sangat kelabakan banget gitu. Dan gue di sini jadi barista ya kebetulan sambil ya mengelola itu si roastery juga gitu. Jadinya kan gue harus 50% di sini, 50% di roastery juga. Tapi gue harus all out gitu ke Aditinya. Nah mungkin kelabakan yang paling berat itu di 3 bulan pertama sih. 3 bulan pertama ya? Kalau roastery. Nah kalau perlakuan ke anak-anak sih karena kita dulunya mungkin konsep kekeluargaan. Jadi nggak dibawa nyantai juga sih sebenarnya, tapi lebih ke approach-nya tuh harus kayak gini loh. Lu dari barista untuk naik ke roaster tuh ya karena kita terbiasa sering ketemu tiap hari gitu, jadinya lebih gampang aja kayak ngasih tahu ini komunikasinya lebih tekokannya lebih enak gitu. Gila ya bang. Gila sih. Nah tapi gue penasaran, maksud gue kayak yang gimana sih cara lu buat nge-challenge anak-anak lu? Maksudnya ini kan beda ya, maksudnya kalau lu nge-challenge soal di coffee shopnya mungkin bisa dari sales penjualan per hari bla bla bla. Nah kalau di roastery-nya mungkin lu bisa sales beans atau apa. Lu gimana sih nge-challenge sampai dua-duanya ini bisa benar-benar bisa oke gitu? Jauh sih dia kata oke, cuman menuju itu kali ya. Saya nih. Bisa banget nih. Karena kalau di Avis ya yang roasted beans yang selalu ditanyain, punya Aditi ada nggak? Gitu. Ini bisa nih. Kita di tukang deskripsi ya. Challenge untuk roastery ya. Oke. Balik lagi karena kita produknya tuh berbeda banget nih antara produk keluaran dari Aditi Coffee House sama roastery itu. Kayak roastery itu lu nggak bisa jual sok aja yang beli siapa gitu. Enggak kan, karena si marketnya pun segmented sekali gitu. Antara yang satu emang ngerti kopi banget, terus mau belajar kopi, coffee owner atau yang punya bisnis kopi, punya restoran, punya hotel apapun. Jadi kan nggak bisa kayak orang nongkrong di kedai kopi atau di restoran gitu. Pasar kita tuh butuh yang bener-bener kalau gue bilang trademark sama ciri khas gitu. Karena kan kita lihat di Bandung ini yang punya konsep coffee shop dan roastery itu nggak cuma satu gitu bang. Tapi kan balik lagi kalau kita nge-approach si beans-nya yang keluar itu bagus atau enggak, balik lagi nanti di repeat ordernya kan. Iya benar. Apakah nanti orang ini tertarik beli lagi produk kita atau misalkan udahlah roastery ini nggak enak atau misalkan after sales-nya jelek gitu. Nah challenge dari gua pertama sih bertahap sih bang. Kayak untuk standar QC-an nih si roaster dan si QC itu harus mempunyai job desk yang benar-benar berbeda. Roaster itu nggak bisa untuk ngekoreksi roastingannya dia sendiri. Dia butuh
another point of view. Karena kalau gue pribadi yang ngerosting, gue ngerasa itu benar, ya nggak sih? Iya benar. Kayak, wah ini udah enak nih pasti nih. Tapi pas ternyata dicobain sama orang lain, oh enggak kok, Cal, ini ada yang kurang nih, gini-gini. Karena lu nggak bisa, lu harus, makanya di situ ada job desk si quality control gitu. Nah, si QC ini berguna bukan untuk membenarkan, tapi untuk biar si produkan kita tuh selaras gitu. Oh kalau ini emang udah ini orange ya, ini pas batch selanjutnya, batch ke-10, batch ke-20, batch ke-100 ini harus tetap orange gitu kan. Nah, tugas roster adalah mereplikasi kerjanya kan. Nah, yang challenge gua pertama sih konsistensi. Si roster ini bisa nggak sih ngerosting 10 batch dengan konsistensi yang sama gitu. At least nggak sama banget lah, mungkin kita lihat dari egg tone atau warnanya sama nggak gitu kan. Oh ini rata nggak gitu. Nah baru selanjutnya pas cupping, oh ternyata udah repeat gitu, udah repeat. Setelah konsistensi itu kecapai kan muscle memory-nya juga kayak misalkan di bar gitu, udah cepet gitu kan. Nah roasting juga sama kayak, oh ini gue tahu nih harus kapan kita first crack, kapan kita harus ngeluarin beans-nya. Nah muscle memory itu dibentuk, jadilah konsistensi gitu si roaster. Challenge gue di situ. Nah selanjutnya baru ke sales dan marketing gitu. Nah kita udah ngerosting nih misalkan berapa kilo, terus keluarannya mau kemana aja? Gak mungkin kan ke Aditi doang gitu. Kalau secara bisnis ya sama-sama aja bohong gitu kan. Nggak ada value lebih yang bisa ditonjolkan gitu kan. Kecuali brandingan kita. Nah challenge selanjutnya adalah si sales person ini, apakah dia bisa ngecakup market yang lebih luas dari Aditi gitu. Poin yang old school banget sih, gue challenge-nya door to door sih. Jadi kita bawa sampel ke satu coffee shop, ke restoran, atau misalkan paling circle terdekat lah teman gitu. Cuy, nih lu cobain nih beans gua gitu kan. Ini ada nih espresso nih, enak nih. Gampang lah, lu beli 5 kilo gratis sekilo misalkan gitu kan. Nah secara old school mungkin itu. Terus cakupan selanjutnya adalah setelah sales ini berjalan kan kita harus after sales dong. Harus maintain gimana orang itu balik lagi dan bikin beli terus ke kita gitu. Makanya rantai ini tuh harus tetap dijaga. Itu mungkin kunci dari roastery sih kalau kata gua. Jadi nggak cuman lu punya packaging bagus, terus testing note orange, banyak coklat gitu. Nano mengkudu gitu kan. Coklat Baileys, apalah gitu. Jameson gitu. Sensor ya. Nah kan balik lagi pas kita cobain, lah kok kacang doang gitu kan. Balik lagi kan, jadi dari tahapan-tahapan challenge itu saling berkesinambungan akhirnya bakal jadi cuan. Gitu bang. Nah kalau dari gue ya. Nah tapi gue penasaran gini, soal tadi muscle knowledge-nya, muscle memory. Ya muscle memory-nya gimana cara lu ngebentuk anak-anak lu, sedangkan kan maksud gue anak-anak yang di roster ini kan berasal dari bar kan ya. Otomatis kan inisiatifnya akan berbeda. Ya. Nah itu lu gimana lu ngerubah atau? As simple as lu tiap hari kalibrasi espresso atau lu tiap hari shifting pagi, lu make sure ini kalibrasi keberapa harus udah pas gitu kan. Nah ketika itu dilakukan berulang-ulang kan berarti dia punya si tubuhnya atau otaknya punya kebiasaan yang terus-menerus gitu kan. Nah, inisiatif itu ditumbuhkan karena dia udah tahu kopi, udah ngerti kopi gitu. Makanya nggak susah sih bang. Kecuali kalau gua ngerekrut orang yang emang nggak di bar dulu sebelumnya, terus langsung lu ngerosting deh, ntar gua ajarin gini. Mungkin akan lebih lama gitu. Karena kan basic dari si roasting ini dia udah tahu di brewing, di espresso, di di cupping gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau inisiatif nggak terlalu sulit karena ini perpanjangan dari lu sebenarnya dulu pas jadi barista gitu. Sekarang lu yang nge-produce nih. Gimana caranya orang lain bisa nikmatin kopi yang lu produce. Apalagi kan kalau misalkan kalau asa barista mungkin kita akan ngobrolin soal si kopinya kan ya. Nah, itu apakah si roster lu itu akan nge-decide, oh dia misalkan mau nge-create satu misalkan kopi dari Garut nih misalkan. Oh dia mau roasting seperti ini atau kalian discuss dulu? Decide-nya gimana tuh? Itu decide-nya pasti dari pemilihan green bean ya. Kayak misalkan green bean datang, oh ini prosesnya apa dulu nih? Misalkan dari proses kering atau proses basah. Baru kita decide
ini buat espresso atau buat filter dulu gitu kan. Pasti dari tim gitu, dari QC sama roaster sama Astros gitu pasti decide dulu, oh ini gue dapat ini densitas sekian, ketinggian sekian, prosesnya misalkan honey ini enak nih buat di filter kayaknya karena di ketinggian sekian dan densitas sekian nggak akan cocok untuk dibikin espresso terlalu asam misalkan. Nah decide dari situ baru kita masuk ke sampling dulu biasanya 500 gram. Masuk 500 gram, kita ambil beberapa sampling first crack yang keluar, cupping. Nah, baru di situ ketahuan, oh kita mau ngambil range yang mana, mau main slow roast, fast roast, atau misalkan, udah ini di espresso aja nih, nggak akan bagus nih untuk di filter gitu. Karena mungkin ada satu hal lainnya sih, kalau gue jelasin di sini mungkin. boleh jelasin simpel aja, gimana apa ya, mungkin kalau teman-teman roaster tahu kayak fase dari drying, mylar sama first crack itu penentuan akan dibawa kemana si biji kopi ini gitu kan. Bahasa alien kali ya, ya bahasa terminologi kopi sih bang. Jadi biasanya waktu pas drying, pas udah mylar sampai mau crack tuh kita tahu, oh ini mah nggak akan enak nih untuk misalkan dijadikan espresso karena sayang gitu, kopinya udah enak di crack menit sekian. Kalau gua terlalu jauh untuk ngerostingnya bakalan hilang si rasa-rasa itu. Nah mungkin penentuan kayak gitu yang akhirnya bakal jadi repeat. Kalau misalkan nemu kopi itu lagi, oh udah ini buat filter aja, kayak gitu sih. Kecuali tantangannya mungkin beans yang luar kali ya. Satu karena emang harganya lumayan mahal, terus waktu pas eksekusi gagal itu kan lumayan gitu waste-nya. Kalau mungkin untuk lokal sih kita biasanya nyiasatinnya, oh ini sampling gagal, roasting ulang buat apa ya? Ya buat latihan anak-anak lah, buat di bar apa gitu. Buat PTA atau apa gitu ya. Sih. Keluarannya waste gitu. Oke. Ya itu balik lagi 3 bulan awal sih berkutat sama ketahui dulu mesinnya kayak gimana kan, mekanisme mesinnya yang dipakai kayak gimana, apinya kayak gimana, terus waktu pas dia nge-reach sampai crack tuh berapa menit kayak gitu sih bang. Tapi gue penasaran deh. Dari kalau boleh tahu nih ya, maksudnya kayak di inventory roastery dan coffee shop itu kan berbeda. Nah situ lo amburadul nggak sih 3 bulan pertama? Amburadul parah bang. Waste-nya parah ya. Parah sih. Nah itu kalau itu lo gimana lo cara ngaturnya, nge-manage-nya? Nah jadi 3 bulan awal gue berkaca pada apa ya, kayak wah ini banyak banget nih buangan gitu kan. Ini nggak kepake, mau dijual di Aditi juga takut customernya pada lari gitu karena aduh kopinya kok Aditi jadi nggak enak gitu kan. Akhirnya kita nyiasatinnya itu tadi, kita roasting ulang, bikinin second crack, kita bikinin buat si base es kopi susu gitu. Jadi dibeli dalam kondisi harga murah, tapi beansnya nggak defect sebenarnya, cuman nggak well prepare lah, nggak pede untuk dirilis gitu. Jadi daripada itu sayang misalkan sekilonya waste, underdeveloped misalkan gitu, kita bikin kayak gitu sih biasanya. Atau bikin cold brew jual, atau bikin concentrate cold brew jadiin buat es kopi susu. Tapi kalau yang manage inventory-nya itu apakah perlu satu orang atau lu pisah antara si roastery sendiri, si roastery sendiri, coffee shop sendiri. Iya. Roastery punya inventorian, stock of name sendiri, terus kan ada yang tanggal bayarnya juga kapan gitu kan, jadi kita nyesuaiin pas si coffee shop itu aja sih. Tapi so far yang kalau disuruh milih, lu mendingan roastery atau coffee shop? Kalau idealisme gue roastery sih, tapi waktu pas terjun di lapangan, buset. mending coffee shop. Lebih simpel ya. Iya. Nah, kan banyak ya di Bandung itu roastery. Gimana sih cara lo buat, maksudnya lo memperkenalkan Aditi selain dari door to door tadi, ada hal yang unik lain nggak sih yang membedakan lo sama yang lain? Jadi mungkin platform online sangat terbantu banget ya sekarang gitu, kayak lewat Tokopedia, lewat titip jual ke Bingazem, ke Gordi, kayak gitu kan kita memperbanyak channel keluar gitu. Kasarnya kita nggak perlu mikirin lagi marketingnya kayak gimana. Yang penting kita udah punya etalase di website
orang lain gitu kan. Okay. Salah satunya juga Avicenna Co-Roasting Space. Membantu kamu untuk berbisnis. Tapi selain sama Avis sama siapa lagi? Gua masuk ke Lakon. Lakon udah masuk. Lakon terus di Tokped kita juga jual via Tokped. Terus Bingazem sih per bulan ini lah masuk. Oke. Nah, online ini kan menurut gue sesuatu hal yang mungkin baru ya, knowledge-nya ya. Nah, lo ada ngelihat di semua platform ini ada, ya kenapa lo decide masuk Lakon, kenapa decide di Avis, kenapa decide di Bingazem? Karena balik lagi, tadi kan kita punya kapasitas, kalau misalkan kita jual tebara secara offline, kita punya kapasitas waktu, kita punya kapasitas untuk nggak bisa nge-reach semua market yang kita pengen tuju gitu kan. Tapi untuk adanya dengan si platform online ini, kita bisa minimalisir itu kayak orang udah lihat etalasenya sendiri, udah tahu brand ini, tinggal check out, beli, dianterin gratis gitu. Kayak misalkan free ongkir atau apa kan banyak nih si promonya gitu. Jadi mempermudah sekalinya kalau si brand itu udah kuat gitu dan orang itu udah punya selling powernya, itu sangat gampang untuk diaplikasikan ke online gitu. Tapi kalau misalkan ya ini brand yang nggak tahu apa terus tiba-tiba langsung ada di tek di mana gitu, banyak disebar gitu sampai masuk Alibaba apa gitu, tetap aja kan kita nggak tahu, nggak pernah nyobain gitu. Dan gue juga sering rutin bikinin public cupping kerja sama coffee shop lain gitu kan. Kayak coffee shop yang gue supply, bikinin di sini dong public cupping, ajak roaster yang lain gitu. Kenapa nggak gue sendiri aja? Ya karena micro roaster itu sangat kalau gue bilang harus bareng-bareng juga sih membangunnya gitu. Nggak bisa lu micro roastery yang pengen ngebabat misalkan sekelas coffee gitu. Yang that's why tagline lu juga ada kolaborasinya juga ya. Ya. Jadi nggak untuk kemungkinan lo mau collab dengan siapa gitu ya. Betul. Dan ya nggak menutup kemungkinan juga kayak yang pernah dilakuin sama Avicenna dan Born Coffee. Dulu kita bikin salah satu kolaborasi gitu kan, sama kan base-nya juga on roastery gitu kan. Ya sih gitu. Dan ya kolaborasi sebenarnya nggak cuma di antar coffee shop juga, tapi kan kita dan petani pun sebenarnya berkolaborasi. Iya betul. Kalau kita punya feedback yang lebih baik, Kang, punten ini gini misalkan, itu kan salah satu bentuk kolaborasi yang paling dekat dulu kan sebenarnya antara lu sama customer, lu sama seller, lu sama buyer, itu salah satu kolaborasi juga sih. Apalagi lu sampai sama Tokyo Bike kemarin nih, masih kan? Iya, Tokyo Bike tuh di coffee shopnya. Di coffee shopnya. Jadi bener-bener semuanya ya lo ini. Tapi so far apa nih yang pengen dicapai lagi sama Aditi? Aditi secara roastery ataupun Aditi secara coffee shop? Kita pengen buka satu store lagi sih. Satu store lagi. Tapi di mana tuh? Di Bandung sama mungkin di Jakarta ya. Nah, itu dua dong. Itu dua. Dua ya. Maksudnya satu sektor bisnis F&B. Iya. Dua ya. Di Bandung mungkin. Sama di Jakarta. Iya. Di tahun ini. Kayaknya enggak deh. Kondisi kayak gini ya. Amin. Doain tahun ini bisa ya, guys. Amin. Nah, Game, lu sebelum lu terjun di Aditi, lu tuh siapa sih, Game? Lu kayaknya bukan orang sembarangan. Waduh. Ya. Bisa diceritain nggak dari awal lu kenapa sih lu decide di coffee? Background pendidikan lu apa? Gua kuliah lu apa? Kuliah gua manajemen bisnis tapi enggak lulus. Tapi relate lah ya, ada ilmu-ilmunya. Ada dikit lah. Nah, kenapa nih maksud gue lu decide di industri ini? Oke, jadi anjay, cerita dikit ya. Yeah. Jadi dulu tahun 2014-an gua sempat kerja di kantor ikut bokap di salah satu pabrik migas. Enggak. Kagak dong. Gua enggak mau kan gini dong. Jauh. Gua punya kopi shop sendiri. Terus di 2014 ikut bokap. Sekitar setahun ada ya. Sampai 2015. Ya gitu, working hour dari jam 7 balik jam 3, balik jam 4, balik jam 5, tergantung lemburan. Cuman ya itu depan komputer, terus ya harus bikin laporan sana sini, tapi lu stuck banget gitu. Kayak Senin sampai Jumat
kerja gitu. Senin sampai Sabtu setengah hari gitu. Harus Sabtu juga ya Sabtu setengah hari, tapi Senin sampai Jumat full, Sabtu setengah hari. Tapi ya udah, dunia lu berkutat sama orang-orang yang gila hormat, gila jabatan, yang sikut-sikutannya kenceng banget sih di dulu. Nah terus diajakin lah ngopi gitu kan sama teman sama Pile, halo Pile, sama Pile sama temen gue yang kebetulan lagi gila-gilanya tuh dulu 2014 cafe hopping di Coffee Tide TIJD itu legend sih di Bandung. Di Bandung di daerah mana? Dulu di Jalan Ambon kalau nggak salah ya, di yang lurusan SMP 7 ada belok kiri itu. Nah dulu gue dikenalin di situ pertama kalinya minum kayak Vietnam drip kayak gitu kan. Oh ya udah, biasa aja ngopi pakai gula. Vietnam drip kan udah manis gitu kan. Nah makin sini nemu warung yang bakal jadi sejarah nih, Woodland Coffee Alokar. Nah di Woodland gua 14 akhir nongkrong di Woodland tuh. Zaman masih di Woodland udah lama ya, Cik? 2013 tuh Woodland. Legend cuy. Tapi kan kirim nomor rekening. Terus 2013 nongkrong di Woodland. Terus belajar iseng-iseng tuh di situ. Karena temen gua si Pile ini bangsat. Kenapa tuh? Dia beli espresso, minta air panas. Jadi kan americano. Cuman ngebolehin aja gitu. Bang Fikar nih boleh-bolehin aja gitu. Karena ya udahlah, yang penting lu beli, lu bisa ngobrol di sini gitu kan. Dan akhirnya kita terus di situ. Tapi bukan berarti kita cuma beli espresso ya. Cuman kayak makin sini ada yang belajar nge-steam tuh dari Belman, bikin pakai rockpresso kan gitu, kayak liatin si Bang Fikar, bikinnya kayak gini. Unik juga ya gitu. Nah udah mulai kebiasa tuh kopi tanpa gula, americano gitu kan, tapi belum kuat espresso. 2014 akhir tuh, 2015 awal gue udah mulai muak nih sama kerjaan gitu kan. Akhirnya gue mutusin untuk resign, nggak resign, cabut gue. Nggak bilang bokap, cabut, nggak masuk seminggu. Udah gitu akhirnya keseringan nongkrong di Blend di mana lah, terus ada Drizzle, halo Bang Andre. 2015 awal. Ingat banget tuh 2015 awal, sekitar bulan Maret atau Februari gua kesana, terus ketemu ya orang-orang hebat juga nih di perkopian di Drizzle gitu kan. Kayak Andre, Dio, ada yang jadi prosesor juga sekarang, banyak lah gitu teman-teman yang dulunya nongkrong bareng sekarang udah punya bisnisnya masing-masing gitu. Nah dari Drizzle juga sama, itu mulai lagi tuh pengenalan ke manual brew. Gue pertama kali nyobain Chemex tuh di Drizzle. Diajarin kayak, ini kopinya gini. Jadi pendekar tuh. Selama setengah tahun kayak, anjing ini nulis nih ngasih aja gitu kan. Ya udah, dari situ punya kesempatan untuk magang di salah satu coffee shop teman yang sekaligus jadi guru gue. Ada si Sal. Halo Sal. Halo. Sama namanya Isa. Di bisnis di Jalan Cibunut. Nah di situ mulai tuh belajar bikin espresso sendiri, nge-serve tamu. Terus belajar hospitality itu kayak gimana sih gitu kan, kayak ya ngeliatin orang-orang di situ kayak nge-serve kayak gini, nge-suggest menu kayak gini, kita komplain tuh kayak gini gitu kan, ngasih komplimen tuh kayak gini, komplain ke customer kayak gini. Jadi mulai 2015 akhir sampai 2016 awal tuh gue banyak banget belajar di kedai kopi. Berarti setahunan lebih? Ya? Enggak sih, cuman ya 2015 akhir sampai 2016 awal. Gue kayaknya cuman 2 bulan atau 3 bulanan di situ. Di situ. Terus dari situ ketemu Fikar lagi tuh di situ. Terus gue diajakin, mau nggak jaga di Woodland gitu. Baru dari situ gue pindah ke Woodland. Woodland Coffee-nya udah pindah. Nah dari Trunojoyo itu dia pindah ke yang di Sultan Agungnya, yang bareng sama Smith kalau nggak salah. Yang sekarang yang udah direnov tuh, yang pas segitiga itu. Nah di situ 2016 di situ dipercaya sama Fikar jadi head bar. Kira tuh running dah sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekarang nggak pindah-pindah lagi nih kayaknya. Udah terpatri. Tapi klik momen lu apa? Lu sampai bisa decide, gue akan bekerja dan terus hidup di coffee industry. Klik momennya satisfying, lihat orang tuh
ngerasa satisfy atas kerja gue gitu. Kayak lu bikin kopi yang acceptable dan enak tuh bakal jadi salah satu yang gue pernah dibikin sini enak nih gitu. Lu orang bakal ngingat lu karena hasil kerja lu kan. Gue bikin kopi itu enak, terus dikenang pas balik lagi game bikinin dong yang waktu itu. Wah anjir, gue ngerasa dihargai gitu kan. Itu nggak bisa ngejilat ya. Nggak bisa ya, nggak bisa ngejilat kan. Ya pabrik gimana. Ya, klik momennya di situ kayak wah anjing ternyata oke. Siap jadi kan makin semangat tuh ya enjoy little detour that you will pokoknya lo harus nikmatin setiap step poin kehidupan lo karena lo bakal tahu akhirnya bakal kemana. Gokil, panjang lebar dan berbobot banget nih, gokil. Nah game nextnya kita akan rapid test. Wait, apa nih? Jadi lu harus jawab dengan cepat. Jawab cepat, tapi boleh bohong. Iya, lu harus jawab dengan cepat dan ada alasannya. Oh, harus ada alasannya? Oke, harus dong. Oke, rapid test. Soal yang pertama. Raisa atau Risyana? Raisa. Kedua, filter coffee atau espresso base? Filter coffee. Family or sport club? Sport club. Oke. Terakhir, jika semua kembali di awal, Gema akan menjadi anjay. Harus cepet ya? Harus. Businessman. Oke, kita bahas dulu yang pertama nih. Kenapa lu milih Raisa dibanding Isyana ya? Apa yang lu lihat dari dia? Lebih charming gitu. Kayak ya karena kelihatannya sih lebih berwibawa, lebih charming, terus kayak kalem gitu kan pembawaannya gitu kan. Ya, lebih anggun, gitu kalau Isyana petakilan gitu ya. Iya gitu ya. Kalau Raisa ya meskipun udah beranak tapi karismanya makin keluar gitu kan. Suaranya bagus banget lagi ya, parah. Iya. Nah, tadi filter coffee kenapa, Gen? Gue ngerasainnya espresso tuh 100 kali lebih kompleks sih kayaknya kalau menurut gue gitu. Karena dari dulu disiplin ilmu yang gue ajarin tuh kayak nulis testing notes, terus ini nyeduhnya segini gini bakal ngasihin kayak gini misalkan. Rasio segini untuk kasihin rasa apa gitu. Karena mungkin gue dari dulu belajarnya filter dan pas ngerosting filter pun kayak wah iya ternyata kebantu banget gitu dari gue belajar pas masih ngebrewing sampai ngerosting itu ternyata aplikasinya bisa saling nyambung gitu. Dan untuk espresso mungkin karena gue dulu berawalnya nggak dari mesin espresso, dari rockpresso. Meskipun disiplin ilmunya hampir sama, tapi kan ada beberapa variabel yang nggak bisa dikejar sama si rockpresso. Makanya pas gue ke espresso pun kayak bukan nggak terlalu minat sih, lebih ke oh ya udah gue tahu nih cara kalibrasi, gue tahu cara bersihin mesin, terus ngegrind espresso, nentuin grind size gitu ya. Itu balik lagi karena gue dulu belajarnya dari filter. Dari filter awal belajarnya. Nah tadi family or sport club. Nah jadi kalau kita maintain as a leader, lu better as a family or sport club. Jadi gue pernah sport club kan nggak ya? Kenapa pernah dikasih ujangan sama salah satu founder Avicenna nih guys. Gitu. Katanya sih ya family is good, tapi kalau lu bisa nge-manage itu jadi ada pos-posnya dan ada tujuannya itu lebih bagus dan itu jadi sports club. Iya. Mungkin family-nya batin kali ya. Maksudnya ya koneksi gua ke lu di luar pekerjaan gitu. Bisa ngerasa jadi lebih kayak adik kakak atau abang ade atau misalkan adik-adean ketemu gede. Tapi pas di lapangan langsung perang ya, mode perang ya di medan perang. Ya enaknya gitu sih, Bang. Nah, tadi yang terakhir mau jadi businessman, kenapa cuy? Apa kalau sekarang nggak ngerasa jadi businessman? Masih belajar sih, maksudnya businessman tuh sense untuk nyari opportunity, nyari pola-pola untuk ini hal mana lagi nih yang kita harus masukin itu
gue masih belum dapat sih. Karena apa? Gue belum kategorikan gue sebagai businessman karena gue masih ngejalanin bisnis orang gitu. Itu bisnis owner gue gitu. Meskipun gue yang ada di situ sebagai barista, tapi kan secara kepemilikan masih beliau gitu. Meskipun gue udah dianggap bisnis partner. Tapi balik lagi bisnis partner kan nggak percaya sih lo. Ceplosan barista dia bisnis partner. Ya jadi gue masih mungkin bukan beberapa sih, masih banyak langkah gue untuk bisa jadi real entrepreneur and businessman gitu bang. Oke. Ya sih, karena ya tadi gue bilang lo harus enjoy setiap titik-titik di perjalanan hidup lo, karena lo tahu yang gue mau tuju tuh apa. Jadi gue masih enjoying as a barista, gue masih enjoying as a business partner. Ya. Tapi kalau menurut gue kayak lo enjoy as a entrepreneur dulu deh, lagi enjoy sama entrepreneur kayaknya. Mungkin kayak jadi kayak think like a businessman, cuma lo masih under PT. Ya. Oke deh game, mungkin udahan dulu kali game ya. Kayaknya udah okay. Lumayan lama nih kayak konten. Lama ya. Game, boleh jualan game? Enggak, jualan. Halo guys, yang butuh roasted beans untuk di rumah, untuk di kafenya, untuk di coffee shop, untuk mungkin jadi bahan pembelajaran lu di rumah. Kalau mau bikin kopi, gua feel free untuk discuss, untuk datang ke roastery gua di Aditi Coffee House. Terus yang di sini ada beans gua dari Alameda Honey. Terus ini ada beans spesial nih, enak banget nih, Halu Mekar Wangi. Halo Kang Yuda. Ini bisa didapetin di offline sama online store, di Tokopedia bisa, via offline store juga bisa. Nanti kita cantumin nomornya kayak gini. Ya, oke. Ada nomornya nanti ya di sini ya geng ya. Langsung ada iklannya. Langsung ada iklannya, siap. Oke deh game, thank you banget game lu udah mau datang ke sini. Semoga menjadi inspirasi buat banyak orang. Amin, amin. Dan ya channel ini mungkin akan bermanfaat ya gitu. Mudah-mudahan. Amin. Ya, gue Ical, gue pamit undur diri dulu. Ya, gue Gema, pamit undur diri juga. Ya, thank you. Stay safe guys.